Hidup berdampingan dengan alam tidak jarang membuat warga setempat harus bersinggungan dengan hewan liar. Berkurangnya lahan hutan yang menjadi habitat beragam satwa menyebabkan beberapa jenis hewan liar sering masuk ke pemukiman warga. Nah, ini saya sama Pak Imam lagi mengevakuasi ular yang berada di dekat pemukiman penduduk. Ini panjang sekali ya, kalau saya lihat mungkin 4 meteran ya Pak. Iya, 4 meteran. Dia jenis apa? Ini piton reticulatus. Reticulatus, Iya, sanca sanca kembang. Sanca kembang ya. Ular yang berada di dekat pemukiman penduduk ini dapat membahayakan manusia maupun nyawa ular tersebut, sehingga perlu dilakukan evakuasi. Kurangnya edukasi tentang manfaat ular sebagai pengendali ekosistem ke masyarakat membuat satwa liar satu ini kerap dianggap sebagai pengganggu. Ini gimana Pak step-stepnya untuk nangkap? Oh, kita nanti bisa nunggu dia tenang. Oke. Nah, baru kita tangkap kepalanya. Oke. Gitu. Indera pendeteksi panas yang terdapat pada ular membuat ular sensitif terhadap pergerakan makhluk hidup. Gerakan yang tiba-tiba akan membuat ular kaget dan langsung menyambar. Aduh, kena. Ini saya bantu Pak Imam dengan megang ekor karena bagian belakang ini nggak akan keserang dengan ularnya. Dan Pak Imam tadi pelan-pelan untuk menangkap ular, tapi sempat kegigit juga. Kan emang kecepatannya luar biasa sekali piton ini. Menghadapi ular dengan tingkat agresivitas yang tinggi memerlukan peralatan khusus seperti hook untuk mempermudah proses evakuasi. Oke, ini ukurannya kira-kira 4 meter ya Pak? 4 meter ini. Ini umurnya berapa? Ini kalau umur sekitar 5 tahunan ini. Sekitar 5 tahun? 5 tahun ini. Kalau yang ular berumur 5 tahun ini makannya apa Pak? Ini ayam ini. Ayam ya? Ayam terus musang itu. Musang. Oke. Dia cuma musang. Oh gitu ya, jadi makannya musang, ayam, hewan-hewan ternak, Ya, kambing kalau juga bisa ya Pak? Kambing ini kambing anakan udah muat ini. Kambing anakan, mungkin karena itu dia berada di sekitar pemukiman penduduk untuk mencari hewan-hewan ternak. Rahang yang fleksibel membuat ular dapat memangsa makhluk hidup yang berukuran 10 kali lipat lebih besar dari mulutnya. Meski manusia dewasa tidak termasuk sebagai mangsanya, ular sanca ini tetap menyerang tanpa pandang bulu saat merasa terancam. Proses evakuasi pun semakin memanas, dan Pak Imam menjadi sasaran empuk gigitan sanca kembang ini. Pak Imam. Aduh. Meskipun tidak berbisa, ketika taring sudah menancap, belitan ular jenis piton akan mencengkeram lawan hingga tidak dapat bergerak. Untuk melepaskan belitan ini, harus tetap tenang dan membuka belitan dari ujung ekornya. Begitu terlepas, kepala ular harus ditangani lebih dahulu agar mengunci pergerakan ular. Pak, ini beratnya kira-kira berapa? Ini kalau yang ini sekitar 30 kilo ya, 30 kilo. 30 kilo sepanjang 4 meter. 4 meter ini. Wah, jadi kita akan pindahkan, kita akan rilis jauh dari pemukiman penduduk dan biar aman lah. sesuai dengan habitat aslinya. Sanca kembang atau Phyton reticulatus termasuk ular terbesar di dunia. Dapat tumbuh panjang hingga 10 meter dengan bobot yang mencapai 100 kg. Ular satu ini banyak mendiami hutan-hutan tropis kawasan Asia Tenggara hingga ke daerah Indochina. Bahaya masukinnya. Nah, ini cara masukinnya ada teknisnya. Nah, Oke, yuk, aman. Ayo kita langsung bawa. kita langsung bawa. Ya. Langsung kita bawa. Yuk. Titik relokasi ular sanca ini harus dipastikan benar-benar aman, yaitu hutan hujan tropis yang jauh dari pemukiman penduduk. Nah, ini saya dengan Pak Imam sudah berjalan cukup lama, tapi belum cukup jauh karena masih terlalu dekat dengan pemukiman penduduk. Masih di sana Pak ya? Oh ya. Oke. Ular sanca tidak dapat hidup jauh dari sumber air untuk menjaga dirinya dari dehidrasi dan tetap lembab. Saya dan Pak Imam pun memutuskan untuk melepas ular ini di dekat sungai. Oke Pak, ini step-step ngelepasinnya kayak gimana Pak? Langsung kita lepas aja. Oh, apa kita perlu menjauh setelah itu? Ya, nanti. Pelan-pelan ya Pak ya? Oke. Kita ini dulu. Biar rasa mata dia. Oke. Biar dia melata ya.
Oh, iya. Oke, jadi kita harus mengamankan diri dulu supaya ularnya pun tidak merasa terancam. Setelah menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, ular akan perlahan menjauh dan mencari tempat aman untuk berlindung. Petualangan saya bergeser ke Sungai Ciberem, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sungai yang terhubung ke muara ini menjadi habitat ideal bagi salah satu biota air, yaitu sidat. Oke, nah ini proses penyempitan jaring karena akan dipanen dan lebih mudah untuk memilihnya nanti. Saya mau ikutan juga. Proses panen ini dimulai dengan mengangkat pemberat pada jaring-jaring yang telah terpasang di pinggiran kolam. Jangan takut, jangan takut. Iya Pak ya, sidatnya di bawah. Nggak takut Pak, tapi geli tiba-tiba tuh datang, kaget saya. Oke, ini di bawah-bawah sidatnya. Menggelitiki kaki saya. Oke, saya bantu Pak, nariknya ya. Aduh. Ya. Ini tuh kita nggak bisa lihat apa yang di bawah, jadi emang bener-bener surprise banget gitu loh. Bilah bambu panjang dipergunakan untuk mempersempit ruang gerak sidat yang terjaring. Ada siapa nih ya Pak ya? Dia. Oh, ini belum banyak lumpur ya. Kalau ada lumpur bisa lebih berat lagi. Makanya nih kita nariknya bersamaan, ada yang mendorong juga dari bagian sana. Ketika jaring semakin menyempit, sidat pun dapat diambil menggunakan jaring tambahan. Di sini bisa berapa kintal Pak? Wow, wah. Kayaknya ini 4 kintal. 4 kita, bayangkan kita mengarungi kolam sidat 4 kintal banyaknya. Ada yang 6 kintal. Banyak 7 kintal. apa ini? Sidat yang telah terkumpul selanjutnya masuk ke dalam kolam penyortiran untuk dipilih sesuai ukuran. Emang gerakannya harus pelan-pelan ya, karena kita semakin gerak dia semakin agresif. Harus lemah lembut. Lembut emangnya, tapi susah dia karena licin sekali. Menangkap sidat dengan tangan kosong menjadi tantangan tersendiri bagi saya karena lendirnya yang sangat licin. Kita turunin ya. Dan emangnya sudah siap untuk dikonsumsi dan dijual itu sesuai dengan permintaan ya. Dan yang siap dikonsumsi kira-kira ukuran 150 gram ya Pak? Iya, 150 gram ke atas gitu. Jadi kita harus bisa-bisakan lagi. Nah yang masih kecil kita kembalikan lagi ke kolam agar kita tunggu sampai siap panen. Nah, jadi ini benih-benih sidat yang sudah didapat akan ditebar di kolam-kolam untuk dibudidayakan. Jadi kita dapatnya itu bukan semacam telur ya, tapi anakan seperti ini. Bentuknya kecil-kecil ya, termasuk kecil ya Pak ya? Kecil ini. Boleh dipegang nggak? Boleh, boleh. Ya, nggak apa-apa. Geli ya? Oke deh Pak Armin nih siap masukin ke kolam ya. Yo. Proses pembudidayaan sidat diawali dengan penebaran bibit yang masih berusia 7 bulan. Jadi ini berapa lama lagi Pak? Kita tungguin sampai dia besar, siap dipanen. 6 bulan, 7 bulan lagi. 6 bulan sampai 7 Ya. bulan lagi, berarti umurnya Ya. sekitar 14 bulan lah baru bisa dipanen. Perawatan sidat terbilang cukup sederhana karena pemberian pakan hanya dilakukan sehari sekali. Nah ini bulat-bulat ini Pak ya? Nah ini pakan sidatnya, jadi pakan sidat ini mengandung protein yang tinggi karena sidat bentuknya lebih panjang daripada ikan kan, jadi membutuhkan asupan yang lebih bagus juga. Terus kita bulat-bulatkan seperti ini, fungsinya agar lebih mudah melemparkannya. Karena kita melemparkan harus di bagian keranjang ya, ada keranjang untuk kotak di sana, harus tepat di sana ya Pak. Ya. Kita coba melempar pakannya. Tuh, 2. Wah, tepat. Wah, nanti sidat-sidatnya akan berkumpul di sana, makannya rame-rame gitu. Beda ya, kalau ikan kan biasanya kita tebar, kalau ini enggak. Pemberian pakan juga sebagai salah satu bentuk monitoring kondisi sidat di dalam kolam. Sidat yang sehat akan langsung terlihat bergerombol menyerbu pakan yang diberikan. Budidaya sidat yang berdampingan dengan hutan bakau rawan akan predator alam. Salah satunya adalah biawak.
tangkap sama Samir. Astaga, Ini. ini ukurannya masuk nggak terlalu besar tapi Nggak terlalu besar, bahaya tapi juga udah ya. Bahaya, udah rusak segini. Meskipun kawasan budidaya telah dikelilingi jaring pukat, taring tajam biawak dapat mengoyak jaring dengan mudah. Jadi biawak ini sebenarnya nggak langsung menyerang memakan sidat-sidatnya, tapi dia tertarik karena mencium sidat yang sudah mati ya Pak ya. Ya bau itu, Nah, makanya itu yang bau. Makanya dia membau bangkai dari sidat, terus merusak jaring-jaringnya sehingga bisa menjadi gagal panen. Oke Mas, amanin aja ya Mas. Ya udah, ya amanin. Yuk. Capek juga ternyata ngejar-ngejar biawak. Dan dengar-dengar di sini tuh sidat kalau diolah rasanya bisa enak banget. Wah, saya jadi penasaran. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Karakteristik daging sidat yang gurih, kenyal, dan kaya gizi membuat olahan ikan ini banyak diminati bahkan hingga mancanegara. Nah ini saya dengan Bu Nong dan Bu Eka sudah siap memasak sidatnya. Dan ini sidatnya udah dibersihkan ya. Kali ini kami membuat olahan sidat yang dibalut dengan beragam rempah, jeruk nipis, serta daun kemangi untuk mengurangi aroma amisnya. Aduh harumnya ini wangi banget ya Bu. Oke lah, saya udah gak sabar nyobain. Ayo Bu, kita makan. Enak. Ada lah sama cabenya. Mantep banget. Dagingnya gurih. Soalnya tadi kita masukin bumbunya banyak tuh, bener-bener sampai masuk ke dalam. Dan perasan jeruknya itu bikin rasanya jadi semakin segar. Paduan yang lengkap banget ini. Panas loh, panas. Sidat memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan ikan salmon, sehingga sangat bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Dan gak heran ya kenapa harganya relatif mahal. Karena untuk membudidayakannya itu kita mengambil benih langsung dari alam. Dan proses sampai pasca panen benar-benar membutuhkan waktu yang cukup lama. Ikuti jejak saya, jejak petualang.